3 periode di DPRD Jawa Timur. Ini gimana anak muda terus kemudian bisa benar-benar masuk dalam dunia politik ini, Mas Aufa? Ya, dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah ya mudah. Artinya kita atau kami punya treatment yang intinya dekat dengan rakyat, dekat dengan pemilih. Daerah terpencil, oh ternyata masih ada daerah yang belum ada dapat aliran listrik. Oh, itu di dapilnya Mas Aufa ada? Di dapil saya, yang berbatasan dengan hutan. Nah, ini kan juga, kan tidak mungkin kita ini akan tahu informasi seperti ini ketika kita nggak turun ke sana. Betul. Ya ayo, pemerintah ini akan mempermudah kalian, tetapi kalian juga harus bersungguh-sungguh dong. Gitu loh. Jadi jangan cuma asal-asalan saya butuh modal, butuh ini, tetapi kemudian tidak tahu how much to do. Dikucurkan kredit, tidak jelas dikucurkan siapa penerimanya, kemudian peruntukannya untuk apa, tidak tepat sasaran ya, sehingga nggak ada efeknya. Ketika ruang-ruang ini dibuka, masih minim partisipasinya, tetapi ketika kebijakan sudah jalan, ya paling terdepan mengkritisinya. Ya harapannya jangan mengkritisi aja dong, ya harus solutif, solusinya apa. Gitu. Kami sangat terbuka untuk itu. Daripada Gen-Z yang tidak berskill, oh, kamu itu ikut pelatihan sana yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga minimal upgrade skill, sepintar apapun kalian, secerdas apapun kalian, seberhasil apapun kalian. Jadi jangan pernah lupakan daerah asalmu. Balik ke daerah asalmu, kalian punya tanggung jawab untuk membuat daerah asalmu jauh lebih maju dan berkembang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur Jatim. Kita kembali dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan luar biasa sekali karena saat ini kita akan membawakan sebuah tema yang memang relevan banget sama Gen Z begitu ya. Dan tentunya Tania tidak sendiri karena saat ini Tania sudah bersama dengan Bapak Aufa Zafiri SAK, atau saya bisa manggil Mas Aufa karena kebetulan beliau ini merupakan politisi muda dari Partai Gerindra Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dan saat ini ada di Dapil Jatim 6, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu. Mas Aufa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak Tania. Dan hari ini Mas Aufa, tema kita luar biasa sekali karena membahas tentang Gen Z gitu ya. Kalau ngomongin Gen Z memang tidak ada habisnya. Dari mulai kalau kita ngomongin tentang pembangunan ekonomi dan lain sebagainya, itu pasti ada hubungan erat dengan Gen Z juga begitu ya. Tema kita hari ini terkait dengan Bangun Jatim bareng Gen Z, ngobrol infrastruktur, ekonomi dan juga masa depan. Tapi sebelum saya tarik ke topik tersebut, saya ada yang lebih menarik dari Mas Aufa. 3 periode di DPRD Jawa Timur. Ini gimana anak muda terus kemudian bisa benar-benar masuk dalam dunia politik ini, Mas Aufa? Ya artinya kalau kita melihat angka ya 3 periode. Iya. Tapi perjalanannya apakah sulit? Ya dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah ya mudah. Artinya kita atau kami punya treatment yang intinya dekat dengan rakyat, dekat dengan pemilih. Sehingga alhamdulillah pemilih di Dapil masih mempercayakan amanatnya kepada kami. Gitu. Luar biasa sekali ini. Kalau ngomongin tentang kesulitan selama ada di DPRD Provinsi Jawa Timur ini, ada apa aja sih Mas Aufa? Ya kalau kesulitan itu banyak. Artinya problematika di masyarakat itu luar biasa banyaknya. Dan kapasitas dan kemampuan APBD untuk menyelesaikan problem itu terbatas. Nah itu. Makanya kita harus pintar-pintar mencari atau menentukan skala prioritas terhadap problem-problem yang ada di masyarakat tersebut. Nah Mas Aufa, kalau kita ngomongin tentang masalah masyarakat gitu ya, kalau kita tarik lagi spesifik ke Gen Z, kalau dari Mas Aufa sendiri, ada nggak sih keluhan dari khususnya Gen Z ya, terkait dengan berbagai macam ya yang ada di Jawa Timur? Banyak, jadi Gen Z ini ya luar biasa, lahirnya paling akhir ya kan, dibandingkan saya tentunya kan gitu, atau dibandingkan dengan Mbak Tania. Oh saya masih Gen Z. Oh masih Gen Z ya, luar Gen-Z. biasa. Jadi ya keluhan satu, mereka punya kekhawatiran bahwasanya seperti apa sih masa depan yang akan dihadapi oleh mereka.
ketersediaan lapangan kerja, lalu kemudian peluang-peluang untuk mencari kerja atau peluang berwirausaha. Nah, ini yang rata-rata menjadi keluhan masyarakat, khususnya Gen Z. Karena Gen Z itu juga merasa belum dipercaya untuk mengambil pos-pos yang pos-pos teratas dalam pengambilan keputusan, misalkan di tingkat swasta ataupun di tingkat pemerintahan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, kita mulai masuk di topik kita hari ini terkait dengan Bangun Jatim bareng Gen Z, ngobrol infrastruktur, ekonomi, dan juga masa depan. Kalau sejauh ini, Mas Aufa melihat Gen Z dengan berbagai aspirasi yang begitu macamnya gitu ya, bagaimana kemudian DPRD bisa menerima berbagai aspirasi itu, Mas Aufa? Ya, artinya kalau kami ini kan selalu mengakomodir dan mendengar. Jadi segala bentuk aspirasi itu ada salurannya. Dalam pemerintah Provinsi Jawa Timur, saluran itu ada yang di ruangnya eksekutif melalui Musrenbang, ada di ruang legislatif melalui kegiatan reses. Di samping kegiatan itu, kita juga ada kegiatan-kegiatan forum grup diskusi, ya, yang melibatkan banyak masyarakat, banyak tokoh masyarakat, banyak masyarakat juga, banyak ahli. Nah, ini kan forum-forum seperti itu. Selain itu, kami juga di legislatif, itu saat ini Sekwan sedang membuat aplikasi atau program. Jadi kita tidak perlu lagi harus datang kemudian sambat ke dewannya, tetapi mengakses aplikasi itu bisa dengan mudah menyampaikan aspirasinya. Ya, ini kan kemudahan dari kemajuan teknologi. Berarti artinya sudah ada wadahnya begitu ya? Ada. Oke, kalau kita sekarang mau bedah satu-satu begitu ya, Mas. Kalau mulai dari infrastruktur, kalau Jatim sendiri untuk arah infrastrukturnya yang bisa memastikan, oh ini sesuai dengan kemauan Gen Z itu bagaimana? Jadi begini, ketika arah infrastruktur itu bukan lagi tentang sesuai kemauan Gen Z. Untuk menentukan arah infrastruktur, Mbak, ini adalah satu, dasarnya RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana rencana pembangunan jangka menengah daerah ini adalah pelaksanaan atas janji kampanye seorang kepala daerah terpilih. Jadi dulu Gugup janjinya apa, itu dituangkan dalam RPJMD. Ketika masyarakat yang di dalamnya ada Gen Z memilih Ibu Gubernur, otomatis masyarakat ini pastikan mengiyakan rencana pembangunan Ibu Gubernur. Nah, inilah partisipasinya seperti itu. Dan arah pembangunan ini pasti tidak lantas ujuk-ujuk begitu saja, pasti sudah dipikirkan, dikaji, dan ada proses yang tidak sebentar, yang melibatkan banyak stakeholder, baik itu di lingkungan, di tingkat masyarakat, bahkan sampai di tingkat pemerintahan pusat. Gitu. Kalau kita ngomong tentang perumusan begitu ya, Mas, kalau tadi kan sempat ada forum group discussion gitu ya. Temuan-temuan apa yang sebenarnya ditemukan oleh DPRD sendiri? Spesifikasi terhadap Gen Z juga ya? Jadi seringkali begini, contoh, dengan forum group diskusi, dengan reses, dengan musrenbang, itu banyak sekali hal-hal yang kadang-kala kita tidak terpikirkan, tetapi terjadi. Contohnya misalkan di daerah terpencil, oh ternyata masih ada daerah yang belum ada dapat aliran listrik. Oh, itu di dapilnya Mas Aufa ada? Di dapil saya, yang berbatasan dengan hutan. Nah, ini kan juga, kan tidak mungkin kita ini akan tahu informasi seperti ini ketika kita nggak turun ke sana. Betul. Ya, lalu banyak juga hal-hal lain, misalkan dulu kelangkaan pupuk. Nah, kita juga bisa ternyata kelangkaan pupuk ini juga macam-macam penyebabnya. Ada yang karena memang petani ini ada petani hutan yang tidak punya tanah sehingga tidak terdaftar, sehingga tidak punya hak untuk mengakses pupuk subsidi. Nah, ini kan macam-macam. Jadi banyak sekali kondisi di lapangan yang bisa kami ketahui dari forum group discussion itu. Jadi justru yang memang sebenarnya nggak tahu, jadi tahu karena berdiskusi itu tadi, dan itu dari semua aspek ya, bukan hanya dari Gen Z begitu ya, Mas Aufa. Dan Gen Z itu pasti ada di dalamnya. Kalau Gen Z rata-rata kami ini anak muda, kami ini
mau diarahkan, mau harus ngapain kan gitu. Kalau kita punya ide, bagaimana kita harus mengembangkan ide kita menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan kira-kira seperti itu. Sebenarnya tuntutan mereka dari Gen Z ya utamanya itu kebanyakan apa sih Mas Aufa? Yang terbanyak lapangan kerja, kesempatan kerja dan lapangan kerja. Berarti artinya kalau misalnya di Malang dan juga Batu spesifikasi ke Dapil 6 begitu ya, itu masih kurang atau gimana memang? Ya, rata-rata begini, Gen Z yang terdidik, yang artinya berpendidikan sampai sarjana, punya keahlian, ya nih faktanya banyak yang lari ke kota besar, gitu loh. Karena menganggap daerahnya ya kurang mampu memberikan standar gaji yang memadai, atau kurang bervariasi lapangan kerja yang ada di sana. Rata-rata seperti itu. Berarti artinya di situ apakah kurang edukasi memang terkait dengan potensi daerahnya atau kurang pemahaman secara sumber daya manusianya gitu Mas Aufa? Sekarang begini, kalau ngomong edukasi ya memang faktanya banyak masyarakat kita yang bukan tidak teredukasi tapi minim literasi. Nah, ini kan beda. Males baca ya. Sehingga informasi walaupun sekarang sangat mudah diakses, tapi bagi sebagian besar masyarakat ini kan masih kurang untuk mengakses itu. Lalu kemudian ya memang faktanya adalah kadang namanya Gen Z, misalkan saya Gen Z nih ya, saya sarjana, saya merasa saya kuliah mahal-mahal, saya kuliah saya pintar dan saya ingin gaji mahal dong. Nah, tapi ternyata di daerahnya tingkat UMR-nya juga belum sesuai harapan. Kemudian kesempatan kerja yang menunjang ada jenjang karirnya yang bagus ya juga belum banyak, kan kira-kira seperti itu problemnya. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri di Malang, Batu itu yang saya tahu kan banyak juga startup baru, kemudian juga banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang justru sebelumnya masih belum ada di era gencatan teknologi yang luar biasa saat ini, Mas Aufa. Apakah DPRD juga ikut mengawal dan membantu para Gen Z ini untuk menemukan lapangan pekerjaan itu? Jadi kalau DPRD mengawal dan membantu, itu kok rasanya berlebihan, Pak. Jadi ya, yang saya maksud berlebihan itu seperti ini. Kami yang ada di pemerintahan, khususnya legislatif, dengan semua kegiatan bertemu masyarakat tadi menyerap aspirasi masyarakat, maka kami punya ide-ide yang menjadi rumusan program. Nah, ketika kami membuat program, yang program itu kemudian dibiayai oleh APBD, ya, itu tentunya kita masukkan unsur-unsur. Salah satu unsur apa, misalkan pendidikan dan pelatihan Gen Z terkait skill apa. Kalau kemudian pemerintah juga sediakan job fair, ya kan, mempertemukan antara para penyedia lapangan kerja perusahaan-perusahaan besar dengan Gen Z tenaga-tenaga ahli kan, yang baru lulus fresh graduate seperti itu. Bahkan kita juga mengamanatkan kepada bank daerah BUMD bahwasanya tolong masyarakat Jawa Timur itu terutama yang muda-muda ini yang masih starting up ya dimodali itu dengan skema yang lebih fleksibel ya, tanpa mengabaikan kaidah dan aturan perbankan yang berlaku. Apakah ini artinya secara spesifik memang dari DPRD itu sudah menyiapkan regulasi dan juga insentif ya untuk para generasi muda ini? Begini, kalau bicara regulasi, tidak ada regulasi yang khusus mengatur itu. Tentang Gen Z tidak, tapi ini untuk masyarakat umum. Dan masyarakat umum ini sekali lagi ada mencakup juga Gen Z. Kalau insentif ini kan kayak Gen Z ini bekerja kepada pemerintah, kan tidak seperti itu, Mbak. Nah, tetapi tugas kami ini, eksekutif dan legislatif, membuat program yang mempermudah, yang menjadikan pijakan bagi generasi-generasi muda ini untuk bisa tumbuh berkembang di masa yang akan mendatang. Betul. Gitu. Oke, Mas Aufa, ini sebelum kita lanjutkan boleh kita minum dulu sebentar. Kayaknya kita ngomong Gen Z nggak habis-habis ini ya. Oke.
Kita balik lagi, kalau kita ngomongin Malang sendiri ini Mas Aufa ya, memang pertumbuhannya kan cukup pesat ya. Di situ ada Batu, ada Malang juga gitu ya. Kalau dari data yang saya temukan juga di tahun 2024 ini, Kota Malang mencatat pertumbuhan ekonomi digital sebesar 8,2%. Namun ternyata masih banyak pelaku usaha muda yang kesulitan mendapatkan permodalan. Bagaimana kemudian dari DPRD mendukung kolaborasi antara para pengusaha muda ini dengan BUMD untuk kedepannya? Jadi begini, Provinsi Jawa Timur ini punya BUMD banyak, ada beberapa. Kalau terkait permodalan itu ada 2 BUMD yang cukup besar, Bank Jatim dan Bank UMKM atau BPR Jatim. Nah, saya melihat Kota Malang, di Kota Malang nih, jangan salah Mbak, ini pusat hacker di Indonesia. Oh iya Pak. Artinya kaget kan? Iya. Ya. Jadi banyak ternyata di Kota Malang ini anak-anak muda yang kreatif. Bahkan saya pernah menjumpai satu kelompok anak muda gitu lagi ngopi sambil garap. Saya tanya, sampean ngerjain apa? Oh, ini aja project dari Marvel. Animasinya kami yang bikin. Wow. Nah itu, jadi untuk perkembangan teknologi informasi atau kemampuan Gen Z yang di bidang itu ya kan di Kota Malang ini sangat luar biasa. Dan memang betul seperti yang jenengan katakan tadi, rata-rata mereka ini kan kesulitan untuk mengakses butuh apa permodalan. Nah, tapi kami ini pemerintah sudah siapkan, gitu loh. Kita amanati Bank Jatim dan Bank UMKM. Kita pesen nih, selain harus mencapai target PAD, mereka-mereka ini juga harus dituntut untuk punya misi khusus. Salah satunya dalam artian memberikan permodalan kepada sektor UMKM dan sektor ekonomi kreatif. Gitu. Artinya membantu perekonomian juga. Betul. Ya. Gitu. Jadi anak-anak muda sebenarnya tinggal ya ngomong lah, oke, ada potensi apa, kemudian harus jelas. Misalkan, oh saya butuh modal sekian, proyeksinya adalah ini, penggunaannya untuk ini, nanti kemampuan untuk mengembalikannya seperti ini. Saya rasa ketika itu sudah terpenuhi, nggak ada masalah. Pasti dapat dengan mudah mengakses. Yang jadi problem kadang-kala, saya butuh modal untuk apa? Ya belum tahu. Nah, gitu kan. Saya butuh modal, nanti mengembalikannya bagaimana? Ya, artinya di dalam forum podcast ini saya juga sampaikan kepada anak-anak muda, para Gen Z, ayo pemerintah ini akan mempermudah kalian, tetapi kalian juga harus bersungguh-sungguh dong. Gitu loh. Jadi jangan cuma asal-asalan saya butuh modal, butuh ini, tetapi kemudian tidak tahu how much to do. Mas Alfa sebentar nih, kalau kita misalnya membahas tentang anak muda yang memang membutuhkan modal atau dalam artian masyarakat luas begitu ya, apakah itu tidak memberatkan perekonomian suatu daerah juga? Jadi begini, ya enggak juga. Asalkan, apalagi sekarang kita punya Menteri Keuangan yang baru, yang koboi ya. Jadi perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di daerah atau dimanapun itu bisa tumbuh ketika bank menggelontor kredit kepada sektor swasta. Harapannya swasta juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi itu lewat belanja-belanja swasta, kan begitu. Contoh misalkan sektor UMKM, orang minta modal, dikasih modal, modalnya digunakan untuk misalnya bikin rombong bakso, kemudian bisa jualan bakso, dapat untung, bisa bayar hutangnya lagi. Lah ini kan jalan pertumbuhan ekonomi naik. Termasuk juga selain itu ya government spending, government expenditure, yaitu belanja dari pemerintah, belanja yang tepat sasaran. Itu. Jadi pemberian kredit ini bukan memberatkan, asalkan peruntukannya jelas dan tepat sasaran. Dan ada baliknya juga. Betul, ya. Betul loh. Yang jadi masalah dikucurkan kredit, tidak jelas dikucurkan siapa penerimanya, kemudian peruntukannya untuk apa, tidak tepat sasaran ya, sehingga nggak ada efeknya. Tapi sejauh ini bentuk pemantauan yang dilakukan oleh DPRD seperti apa, Mas Alfa? Ya, kalau terkait perbankan, ya kita punya negara ini punya yang namanya Bank Indonesia, punya namanya OJK yang memantau itu.
itu wewenang mereka. Dan kami di DPRD provinsi tidak sedalam itu untuk memantau sampai detail per transaksi kan gitu. Tapi yang kami pantau, kami awasi betul adalah target dan pelaksanaan kebijakan di mitra-mitra kami, dinas maupun BUMD kan begitu. Oke, nah Mas Aufa, ini masih membahas seputar dengan Gen Z begitu yang luar biasa. Memang ide-idenya itu mungkin ada beberapa yang justru tidak terfikirkan gitu ya. Apalagi di era sekarang justru munculnya AI, kemudian digital juga yang makin luar biasa. Kalau sejauh ini dari Komisi C DPRD dapat membantu mereka, utamanya dalam mengembangkan ide-ide, termasuk dalam memasukkan ide itu dalam sebuah kebijakan. Itu bentuknya seperti apa Mas Aufa? Jadi begini, jujur saja Mbak, kadang-kadang sumbangsi ide Gen Z untuk kebijakan ini masih minim. Oh, justru minim ya? Iya. Apakah karena tidak ada ruang untuk menuju ke situ? Bukan atau tidak kenapa? ada ruang, kalau ruang kita sudah sampaikan. Sudah ada tempatnya ya, tapi tadi. rata-rata kan masih apatis terhadap politik, apatis terhadap pemerintah. Ketika ruang-ruang ini dibuka, masih minim partisipasinya, tetapi ketika kebijakan sudah jalan, ya paling terdepan mengkritisinya. Ya harapannya jangan mengkritisi aja dong, ya harus solutif. Solusinya apa? Gitu. Kami sangat terbuka untuk itu. Oke, kalau misalnya yang diinginkan sebenarnya kalau dari Dewan begitu ya, saya bilangnya Mas Aufa ya. Ini kan saya sebagai Gen Z juga ya. Iya. Jadi sedikit tersinggung juga ya tadi membahas kalau misalnya kita ngejar ke kritik gitu. Kadang justru yang saya rasakan adalah kita dianggapnya adalah kecil gitu. Jadi masih yang kayak ini ngapain sih ikut-ikutan? Kadang ada feel yang seperti itu begitu. Kalau Mas Aufa sendiri menanggapi Gen Z yang kadang berpikir untuk memberikan masukan aja susah, tapi mengkritiknya cepat, itu bagaimana? Ya. Apa yang memang harus kita lakukan Jadi begitu? begini, satu faktanya, ini kan saya tadi berbicara fakta. Iya. Ya, artinya fakta itu, ya kita ini di lapangan tahu sehari-hari seperti apa. Kita buka ruang. Harapan saya adalah, misalkan Gen Z usulkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini saya punya ide untuk mengelola air bersih, karena daerah saya kesulitan air bersih, maka ini ide saya. Tolong pemerintah kemudian fasilitasi. Nah, hal-hal semacam ini yang kami inginkan, ide-ide dan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Oke. Sehingga ya kami ini ya mungkin sudah jauh lebih tua, sudah terlalu banyak permasalahan, sehingga kita mengklaser-klaser permasalahan itu menjadi mana yang prioritas. Gitu loh. Ditambah lagi durasi keberlangsungan pemerintahan cuma 5 tahun. Iya. Nah, tapi selama ada ide-ide khususnya dari generasi muda, dan kita buka pintu ruang untuk supporting, merealisasikan ide tersebut, saya rasa ke depan pemerintahan akan jalan jauh lebih menarik kok. Oke. Atau justru malah menurut Mas Aufa Gen Z ini yang kurang ide? Ya enggak lah, kalau kurang ide saya rasa enggak. Gen Z ini saya pastikan ya konsumsi gizinya jauh lebih baik. Oke. Asupan gizinya jauh lebih baik daripada generasi saya. Ya. Nah, Semoga ya. harusnya dengan asupan gizi yang lebih baik, otomatis kan ya pertumbuhannya, perkembangan ide-idenya pasti jauh lebih baik daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Tinggal tunggu kesempatan untuk memimpin kan itu. Ini nih Mas, kalau misalnya Gen Z ini punya ide, kemudian cara untuk bisa tersampaikan itu gimana? Apakah harus masuk dalam partai politik terlebih dahulu atau harus dibawa kemana nih si ide ini? Ya banyak cara. Artinya satu, misalkan pengen aktualisasi diri, ya masuklah ke organisasi partai politik. Oke. Gitu. Karena partai politik ini wadahnya. Ya jangan mikir jadi politisi, bukan pejuang politik. Karena di dalam partai politik, di dalam pemerintahan, yang kita perjuangkan adalah ide-ide kita. Oke. Ide-ide untuk membuat suatu program yang mensejahterakan masyarakat. Itu salah satu pintu. Yang kedua, misalkan tidak mau karena apatis dengan politik. Kita nih punya banyak kedinasan. Gitu loh. Misalkan
dia ahli pertanian peternakan, ya monggo. Kalau kepala dinasnya atau dinasnya tidak buka pintu, ya sampaikan ke kami. Gitu loh. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan rutin, reses, musrengbang. Nah, kadang-kadang musrengbang itu kan musyawarah. Tuh, ayo masyarakat, niki nopo usulane. Gitu loh. Yang datang rata-rata tua-tua. Betul. Yang diusulkan ya pasti, cuma niku dalannya nggak enak. Itu saluran irigasinya kurang. Nah, tapi ide-ide yang lain kan nggak ada. Contoh misalkan saya temui Gensi yang, Pak, daerah saya adalah penghasil salak nih. Saya kalau jual salak harganya cuma murah, bosok. Gimana, ada solusi nggak? Saya pengennya jadi salak ini diolah. Oke, ada apa yang kamu butuhkan kalau ngolah? Mesin ini, mesin packaging, mesin pemotong, mesin dryer pengering, ya. Oke, ajukan. Nah, kita fasilitasi kan. Setelah itu jadi, ya ternyata mereka Karang Taruna awalnya ya dapat masukan dan mendapatkan nilai manfaat yang jauh lebih ekonomis ya kan, daripada hanya menjual buah mentah. Itu kan salah satu contoh saluran dan ide-ide. Oke, berarti selain masuk di partai politik juga bisa melalui dinas-dinas begitu. Kedinasan ataupun hadirilah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan eksekutif maupun legislatif, musrenbang atau reses. Oke, kalau sejauh ini justru yang saya lihat adalah generasi saya ini ya. Kalau ada ide itu justru disampaikan melalui digital, sosial media, diupload gitu. Apakah itu menjadi salah satu yang dipantau juga oleh Dewan, Mas Aufa? Jadi kita tools untuk memantau ini kan belum kemudian mumpuni. Ya, jadi tidak akan mungkin. Ya mohon maaf ya, pemerintah bisa memantau kegiatan satu persatu warganya, apalagi satu persatu kegiatan Gensinya, tidak akan mungkin. Nah, yang ada ide ini melalui platform ya disampaikan. Toh tadi di awal saya sudah sampaikan, semua usulan aspirasi itu bisa langsung ke Indrapura, ada aplikasinya, ada platformnya sendiri. Berarti harus resmi secara disampaikan secara sistematis begitu ya, bukan yang oh saya punya ide terus habis itu secara cuplik-cuplikan saya bisa posting begitu. Ide itu hanya akan menjadi ide jika tidak tahu dari mana harus memulai dan outputnya apa. Nah kan, kadang-kadang saya mau jadi pengusaha, contoh nih, pengusaha apa, di sektor apa, startnya dari mana. Jadi artinya kalau hanya sekedar ide mentah itu kan ya semua bisa. Tapi harapan saya pribadi adalah ide yang setengah matang atau minimal rasional untuk dieksekusi, dilaksanakan gitu, Pak. Nah ini luar biasa sekali nih. Saya ikut tertarik ya, maksudnya sejauh ini Gen Z kan mesti dianggapnya ya bagian perusuh gitu. Ya, saya nggak bisa bilang seperti itu juga ya, tapi sekali lagi memang kita lebih banyak untuk mengkritik karena betul memang arah untuk kita menyampaikan ide ini yang justru kita masih belum tahu. Tapi ketika Mas Aufa tadi menjelaskan secara rinci bagaimana sistematis untuk akhirnya bisa ide ini terrealisasikan begitu kan ya. Ini hal yang baru gitu bagi Gen Z ya, mungkin yang menonton juga ya, bagi kalian yang mempunyai ide tadi dijelaskan oleh Mas Aufa juga. Caranya tinggal masuk di partai politik atau kemudian bisa melalui beberapa dinas atau bahkan disampaikan langsung ke Dewan, itu juga bisa ya Mas Aufa ya? Kalau disampaikan ke Dewan, istilahnya ketika kita berjumpa seperti ini, saya punya ide, ini apakah memungkinkan ide tersebut juga bisa terrealisasikan Mas Aufa? Ya sangat memungkinkan ketika itu bagus dan baik, jadi sangat memungkinkan. Seringkali kadang saya ngopi, ada yang kenal, Mas, gimana Mas di daerah saya cerita. Nggak harus di gedung DPRD ini justru ya? Ya nanti biasanya saya akan kirim orang, apa bener sih, coba kamu lihat, ini kok sepertinya ini menarik gitu, idenya bisa jadi memperkaya wawasan kita untuk membuat kebijakan-kebijakan baru. Biasanya saya seperti itu, dan itu salah satu
rahasianya kenapa bisa 3 periode tadi. Sering ketemu orang dan sering mendengarkan ya. Oke, berarti datang langsung ini ya kesempatannya ya Mas Alfa ya. Nah Mas Alfa, kalau kita membawa kembali nih terkait dengan kritik publik ya, salah satunya yang di generasi Z juga ya, sering muncul yang namanya menguntungkan investor ketimbang masyarakat kecil. Apa itu? Yang dalam artian ini, apakah keadilan ekonomi ada untuk saat ini? Kalau kita membahas tentang permodalan, kemudian pengembalian modal dan lain sebagainya, justru yang kita terima sekarang kebanyakan adalah menguntungkan investor daripada kita yang bisa dibilang masyarakat kecil, begitu Mas Alfa. Maksudnya dalam sektor apa nih? Pembangunan infrastruktur atau sektor starting up? Starting up itu tadi yang kita bahas. Jadi begini, dalam dunia sekarang, ya kan, itu kalau ngomong keadilan yang merata, ini tidak mungkin. Kalau saya tidak senang ngomong keadilan yang merata itu, karena itu akan menghilangkan hakikat kita sebagai manusia, di mana Allah itu ngasih umur, ngasih rezeki yang berbeda-beda, kan begitu. Jadi keadilan yang proporsional. Pemerintah sampai dengan hari ini dengan membuat banyak regulasi di bidang perbankan itu tujuannya juga untuk membatasi agar swasta tidak atau pemodal tidak kemudian lantas untung semau gue kan begitu. Itu. Belum lagi ada pajak, termasuk ketika generasi muda ingin startup, ingin mulai melakukan suatu kewirausahaan, ya kan, melakukan suatu bisnis. Jadi ini sudah diatur, Pak, ada regulasinya dan pasti proporsional. Nah, tinggal wacananya saja. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu tidak objektif, tapi subjektif. Waduh, saya wis kadung ngutang gawe gerobak bakso, ternyata baksoku gak payu. Ini kan berat ini. Modalin duitnya entek mek gawe bayar cicilan loh. Tetapi harusnya kan dilihat, oh kenapa bakso saya tidak laku, mungkin kurang enak, harus ada perbaikan gitu. Jadi aspeknya di situ bukan hanya satu bagian. Betul. Ya, memang banyak. Jadi banyak variabelnya. Dan saya rasa makanya ketika akan melakukan kegiatan usaha, kewirausahaan atau memulai bisnis harus dihitung betul, harus diperkirakan betul. Ya. Nah, kita sedikit beralih ke bagian infrastruktur ini untuk Gen Z masih ya Mas Alfa ya. Kalau kita tadi ngomongin tentang ekonomi, memang sudah banyak yang dipastikan kalau Gen Z ini bisa kok untuk meningkatkan perekonomian juga begitu ya. Dan kalau kita ngomongin infrastruktur terutama ya, di Gen Z ini apakah kemudian DPRD juga memastikan ada ruang khusus untuk generasi muda mengembangkan potensi yang mereka punya, misalnya jadi coworking space atau yang lainnya. Ada nggak sih alokasi dana ke situ Mas Alfa? Ada. Jadi dalam program itu, ini malah amanat undang-undang nih. Jadi amanat undang-undang itu sekian persen itu mandatori untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, di mana ketika ngomong pendidikan ini banyak pelatihan kerja, pendidikan politik, pendidikan keahlian, bahkan sampai langsung kita ketemukan dengan para pelaku usaha. Nah, ini kan ruang-ruang yang diciptakan oleh pemerintah kepada anak-anak muda, Gen-Z gitu. Ya, dan itu supporting. Itu ada anggarannya. Tapi dipakai nggak sama si Gen-Z-nya ini Mas Alfa? Masalahnya kan kadang begitu. Kadang ini kan problemnya adalah gengsi malu males jauh Kalau saya ikut saya langsung dapat apa. Nah, itu. Jadi banyak sekali harinya ini masyarakat. Kita ini kadang-kadang harus gimana ya, saya mau ngomong, kita harus legowo mengakui kita ini sebagian besar masih bermental kuli. Kenapa begitu? Mental kuli itu saya kerja hari ini, saya harus dibayar hari ini. Jadi itulah yang harus kita mulai kikis. Kita tanamkan mental, oke, kita bekerja dengan keahlian. Semakin keahlian kita meningkat, kita akan mendapatkan bayaran yang akan meningkat. Oke.
Sebelum kita lanjutkan, minum lagi. Ya, Mas Aufak, kalau membahas tentang keahlian ya, generasi muda apalagi kalau misalnya di wilayah dapilnya Mas Aufak sendiri, daerah Malang dan juga Batu kan banyak sekali perguruan tinggi begitu ya. Saya yakin lulusannya juga luar biasa begitu. Tapi kalau spesifikasi kita membahas tentang dunia kerja yang justru dibutuhkan bukan hanya akademiknya saja ya, banyak soft skill yang lainnya juga. Apakah dari DPRD juga melihat sudah ada beberapa hal yang bisa dibantu untuk meningkatkan hal ini, Mas Aufak? Ya, kalau saya yang sudah kami lakukan, saya tidak melihat di sektor itunya. Karena tadi sudah terjawab ya, amanat undang-undang itu untuk APBD untuk pendidikan. Kami ini berpikir, daripada gengsi ini rebutan kerja, maka kita harus pemerintah harus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. Bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan baru? Maka ini tidak mudah. Kita harus bekerja sama ya kan, dengan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi para investor. Harapannya para perusahaan raksasa global itu mau datang ke Jawa Timur, berinvestasi di Jawa Timur, ini membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga-tenaga ahli Gen-Z di Jawa Timur itu tadi. Ya, berarti menggemblengnya adalah di kolaborasi juga kolaborasi ya? Dan ini kita nggak bisa bicara hanya parsial satu bagian seperti itu, Mbak. Nah, kalau kita berbicara ini kan kalau komunitas muda di Jawa Timur ya yang bergerak baik di bidang sosial, lingkungan dan juga ekonomi kreatif ini luar biasa sangat banyak. Apakah DPRD berencana membuat atau sudah ada kolaborasi khusus antara legislatif dan juga komunitas-komunitas ini, Mas Aufak? Kalau dari legislatif kolaborasi ya enggak ada, dan saya rasa nggak perlu itu, Mbak. Kenapa? Kenapa? Karena kan dari APBD itu kita sudah programkan, gitu loh. Jadi sekali lagi apa perlunya berkolaborasi? Kita sudah ciptakan pelatihan, kita sudah di Malang itu ada Bakorwil, ya kan, ada Malang Creative Center. Itu anak-anak muda yang punya potensi sering ngumpul di situ. Berarti itu artinya sudah ada komunitas-komunitas juga kan ya, Mas? Ada di situ gitu loh. Jadi kalau ngomong kolaborasi harus person to person dengan kita ya saya rasa nggak perlu, karena kita sudah ada wadahnya gitu. Justru malah nggak efektif gitu. Kalau komunitas ini kan sebenarnya salah satu wadah juga ya bagi generasi muda ya. Salah satunya mungkin komunitas seni yang bukan hanya kita nggak bahas pekerjaan saja ya. Dan ini apakah tidak ada campur tangan dari pemerintah juga? Saya rasa masih perlu begitu. Ya komunitas itu ada. Kadang-kadang kan saya nggak tahu ya, Dinas Kepemudaan atau Bages Bangpol itu juga membina komunitas, segala komunitas itu loh. Artinya itu sudah terprogram dalam APBD. Gitu loh. Nah kalau dengan legislatif atau apa harus person to person, saya rasa ya balik lagi ke urgensinya. Gitu loh. Karena saya lebih senang bicara bukan komunitas, mau person ide, ide yang konkret. Yang konkret, yang bisa support untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di Jawa Timur. Gitu. Nah ide ya, kalau kita membahas tentang ide, salah satu idenya dari generasi muda, ini kalau kita lihat generasi sekarang justru lebih peduli ya, Mas Aufak, dengan isu sustainability dan juga green economy. Karena yang kita tahu sekarang ini semakin banyak mereka yang memperdulikan ke arah sana, bukan hanya berbisnis tapi arahnya juga ke sana begitu ya. Apakah DPRD juga mendorong investasi yang menuju ramah lingkungan dan juga membuka ruang bagi ecopreneurship di Jawa Timur? Ya pasti. Jadi itu sangat pasti. Kenapa? Ketika investasi itu banyak sekali syaratnya. Satu syaratnya tentang pengolahan limbah, misal industri. Terus kemudian dampak ke lingkungannya juga dihitung. Itu harus kemudian kalau tambang itu harus reklamasi kembali kan begitu. Jadi aturan-aturan itu sudah ada pemerintah dan itu bukti kita mendorong itu. Dan ke depan memang suatu saat nanti kita akan menghadapi kelangkaan energi. Maka kita harus mulai berpikir untuk mencari sumber-sumber energi terbarukan.
Jadi misalkan mengurangi pemakaian BBM, bahan bakar minyak, kan sekarang sudah mulai ada tuh mobil listrik, motor listrik. Nah, mungkin di masa yang akan datang ya ada juga berbahan bakar hidrogen kan gitu. Itu sih. Ya, jadi pemerintah itu pasti support. Yes. Karena itu amanat undang-undang yang terkait hajat hidup masyarakat. Banyak gitu. Oke. Salah satunya ya itu tadi ya, kalau kita ngomongin lingkungan itu memang panjang begitu ya. Ini untuk kita kehidupan di masa depan juga salah satunya. Dan Mas Aufa, saya tarik dulu ini ke bagian Malang dan juga Batu. Kita membahas terkait potensi yang ada di situ, salah satunya adalah wisata begitu ya Mas Aufa ya. Melihat hal itu, apakah dari kacamata Mas Aufa sendiri ini akan memudahkan bagi generasi muda yang ada di Jawa Timur untuk mencari lapangan pekerjaan atau justru menjadi saingan yang cukup susah? Karena kan bisa jadi ini magnetnya juga yang ada di Malang dan juga Batu. Kalau menurut Mas Aufa sendiri, harusnya seperti apa untuk bisa dikuasai sendiri oleh generasi yang ada di Jawa Timur? Ya, jadi memang salah satu isu ya kan, ketika ada pusat kegiatan manusia, yaitu pusat kegiatan manusia itu macam-macam nih, mau pelabuhan, terminal, di situ pasti ada pasar, itu di situ bandara, di situ pasti ada uang beredar. Nah, termasuk ketika suatu daerah menjadi daerah pariwisata, otomatis di daerah itu akan terbuka banyak peluang-peluang lapangan pekerjaan. Nah, kadang itu memang kita mau membatasi. Sebenarnya ada cara mau membatasi. Contoh misalkan Kota Batu ya menerima pekerja hanya boleh yang KTP Malang Batu. Bisa ya sebenarnya seperti itu Mas Aufa? Ya cuma kan tidak adil juga. Tidak adil bagi pengusaha. Kadangkala kalau diberlakukan seperti itu ternyata sumber daya SDM manusia yang dicari tidak nemu. Nah, artinya memang itu hal-hal yang sulit untuk dilakukan pembatasan terkait tenaga kerjaan. Yang jelas yang harus dilakukan atau yang idealnya dilakukan adalah mengupgrade diri. Jadi balik lagi, saya ini orang yang paling concern dengan yang namanya edukasi. Ya, daripada Gen-Z yang tidak berskill, kamu itu ikut pelatihan sana yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga minimal upgrade skill sehingga mereka bisa punya kompetensi untuk bersaing di dunia kerja, khususnya di kota pariwisata Malang dan Batu kan gitu. Dan Mas Aufa terakhir ini boleh disampaikan kepada generasi muda sekarang ya, apa yang mereka harus lakukan untuk bisa membantu membangun daerahnya masing-masing. Ya. Jadi pesan saya kepada generasi muda itu khususnya Gen Z gitu, ya tolong satu, yaitu terus upgrade keilmuanmu, terus upgrade knowledge-mu, ya karena ke depan tantangan perkembangan zaman ini akan lebih berat. Yang kedua, kalau ilmu dan knowledge itu sudah di-upgrade, ya kedua jangan lupa apa? Akhlak dan adabmu. Kadang jangan sampai menjadi generasi muda yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, hilang sopan santun, ya sehingga apapun yang dilakukan pasti akan tidak baik. Terakhir, sepintar apapun kalian, secerdas apapun kalian, seberhasil apapun kalian, jadi jangan pernah lupakan daerah asalmu. Suatu saat, tidak harus sekarang, balik ke daerah asalmu. Kalian punya tanggung jawab untuk membuat daerah asalmu jauh lebih maju dan berkembang. Luar biasa. Ini pesan untuk saya juga ya, utamanya pemirsa, karena saya juga Gen Z di sini. Terima kasih banyak Mas Aufa, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini bersama dengan Mas Aufa Zafiri SAK. Beliau ini dari Partai Gerindra Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, dari Dapil Jatim 6 Kabupaten Malang, Kota Malang dan juga Kota Batu. Mas Aufa sukses selalu, semoga tetap amanah menjaga berbagai macam dari amanat masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya ya. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kita di kesempatan kali ini dalam Jatim Channel. Dan tentunya pemirsa terima kasih banyak sudah menyaksikan kita dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Saya Tania Anandita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.